Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh mengenai episode ke-11-nya itu sendiri ya, spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Rose Senpai ya, pada keesokan harinya Cheat kembali lagi pergi ke istana untuk berlatih bermain piano. Ya, sambil merencanakan hal seru yang ingin dia lakukan ke depannya terhadap Rose yang sedang ditahan oleh si Doem. Ya, Cheat berencana membebaskan sang ratu untuk mempertemukannya dengan si Rose agar si Rose ini tuh kembali lagi bersemangat dan melawan balik si Doem. Oh ya, Cheat berencana memakai wujud Shadow-nya ya di sini, dimana agar sejarah mencatat kalau sang Fadil bayangan lah yang telah membangkitkan Ratu Oriana yang baru, yaitu si Rose Oriana. Ya, membangkitkan kembali kekuatan dari penguasa baru Rose Oriana yang akan memimpin kerajaan Oriana di masa depan. Nah, sambil membayangkan hal-hal gila itu, Cheat sampai di ruang pelatihan pianonya ya, disambut dengan sangat hormat karena statusnya itu sebagai murid dari Nyonya Siron. Oh ya, di sini Cheat juga akan bertemu dengan si Margaret lagi, di mana Margaret yang mengkhawatirkan Cheat yang telah bertemu dengan si Kevin pun menanyakan apa yang telah Kevin lakukan kepada dirinya. Ya, apakah Kevin berbuat jahat kepada si Cheat? Karena Margaret mengatakan kalau Kevin tidak akan pernah lagi muncul untuk kedua kalinya, di mana hal itu disebabkan karena Margaret telah memfitnah si Kevin atas pencurian kue dan teh yang ada di kamarnya Tuan Putri Rose Oriana. Yang mana itu membuat si Kevin ini tuh harus dipenjara lah gitu kan. Dan nggak tahu ya nasibnya apakah dia selamat atau enggak gitu. Kasian banget ya dia kena fitnah gitu kan. Padahal sebenarnya yang makan kue dan juga minum tehnya itu si Cheat itu sendiri gitu kan. Nah, Cheat yang sadar akan hal itu lalu berusaha untuk pura-pura tidak tahu benar-benar nih si Fadil gitu. Nah, singkat cerita Epsilon datang dan meminta Margaret untuk menjauh dari murid kesayangannya tersebut, dimana Epsilon mengatakan kalau orang seperti Margaret sudah seperti pengganggu saja dan memintanya untuk segera pergi. Nah, saat Margaret pergi, Epsilon mendumel dengan mengatakan kalau rakyat Oriana itu terlalu santai banget gitu kan, dengan kondisi perang yang sudah ada di depan mata mereka itu sendiri. Nah, Epsilon juga mengatakan kalau selain perang, ancaman dari Black Rose juga sedang mengincar mereka. Ya, walaupun Epsilon masih belum tahu ya seberapa mengerikannya Black Rose itu sendiri, tapi ya dia berharap semua akan berjalan dengan sangat baik. Dan saat Epsilon membicarakan mengenai Black Rose, Cheat pun merasa ingin melihatnya, dimana di dalam pikirannya si Cheat, Black Rose adalah mawar hitam yang sangat langka dan dia masih belum bisa melihatnya kemarin saat berada di Taman Bunga Kerajaan Oriana. So, mendengar hal tersebut Epsilon merasa terkejut. Namun jika itu adalah keputusan dari Shadow sama, Epsilon pun mau tidak mau akan mengikuti kehendak dari tuannya tersebut. Nah, selain itu juga Cheat juga menanyakan di mana keberadaan si Ratu Oriana ya kepada si Epsilon, karena kan tujuannya Cheat itu adalah untuk membebaskan sang ratu dan mempertemukannya dengan si Rose Oriana itu sendiri. Dan ketika Epsilon memberitahu lokasinya, Cheat pun langsung tancap gas ke sana. Nah, sesampainya di kamar sang ratu, Cheat menemukan kalau Doem dan ratu sedang bercumbu, membuat Cheat berkata bajingan gitu kan. So, Cheat yang mendapatkan fakta kalau si ratu adalah musuh dalam selimutnya si Rose, lantas menyusun ulang rencananya untuk membuat Rose ini tuh kembali lagi bersemangat dalam perebutan tahta. Ya, cerita mengenai Rose yang dikhianati oleh ibunya sendiri mungkin akan keren menurut si Cheat itu sendiri. So, Cheat pun tidak sabar menunggu waktu malam tiba, di mana ia akan muncul dengan wujud Shadow-nya dan membawa Rose melihat kelakuan bejat ibunya bersama dengan si calon tunangannya itu sendiri. Nah, kalau dari versi manganya, si Cheat ini tuh langsung bawa si Rose ya untuk melihat keadaannya dari si Doem dan juga si Reina itu sendiri. Tapi kalau di versi light novelnya, ya Cheat lihat dulu kondisinya si Ratu dan Doem. Ketika dia udah dapat faktanya, dia berencana untuk membawa si Rose untuk bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu kan, kelakuan dari ibu dan juga calon tunangannya itu sendiri. So, singkat cerita, waktu ingin pulang ke penginapan, Cheat bertemu lagi dengan si Epsilon ya yang sedang mencari cincin tunangannya si Doem. Dan Cheat yang salah sangka dengan menganggap bahwa apa yang dicari oleh si Epsilon itu adalah sebuah kunci, membuat Cheat menyapa lalu pergi begitu saja. Nah, masih di hari yang sama, di sini kita diperlihatkan nantinya hubungan antara si Margaret dan juga Rose Oriana. Dimana awalnya Margaret adalah orang yang sangat mensupport si Rose itu sendiri, namun karena kejadian di beberapa waktu yang lalu membuat si Margaret ini tuh ya kayak lost respect lah gitu kan. Tapi tetap aja dia bakalan tetap melayani si putri kerajaan karena tugasnya sebagai seorang maid gitu. Nah, di sini Margaret juga mengatakan bahwa sejak beberapa hari yang lalu ataupun sejak si Rose ini tuh pulang dari
pelariannya si Rose ini tuh tidak pernah lagi yang namanya itu mencoba untuk tersenyum dengan sangat tulus. Ya, bawaannya tuh kayak murung aja gitu kan. Nah, singkat cerita malam pun tiba ya, dimana di sini ternyata Shadow muncul kembali di depan kamarnya si Rose. Ya, di sini Cid menyamar menjadi Shadow ya, agar dia itu bisa menunjukkan fakta yang sebenarnya. Namun saat si Rose itu sadar bahwa Shadow itu yang datang menemui dirinya, dia tuh menganggap bahwa Shadow bakalan menghakimi dirinya karena tindakan pengkhianatannya yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Tapi ya di sini ternyata Shadow nggak menghakimi si Rose ya. Shadow malah mengajak si Rose ini tuh buat jalan-jalan. Dan akhirnya Shadow mengajak si Rose ini tuh untuk pergi ke tempat ibunya. Dimana saat itu Doem dan si Ratu Oriana, yaitu si Reina, sedang gitu kan. Jadi ya di sini Rose itu rada-rada kayak apa ya, kayak terkejut aja gitu kan, nggak percaya gitu kan apa yang dia lihat gitu kan, kenapa ibunya tuh tega gitu kan berselingkuh dengan ya si Doem itu sendiri. Dimana di sini juga dia dengar percakapannya si Doem dan juga si Reina yang ternyata telah meracuni sang raja, yaitu bapaknya si Rose itu sendiri, Rafael Oriana, sehingga membuat si bapaknya itu jadi kayak boneka lah gitu kan. Nah, di sini si Rose itu tetap aja nggak percaya dengan apa yang dia lihat gitu kan, nggak percaya bahwa kejadian itu tuh beneran nyata. Walaupun di sini Shadow terus-terusan mencoba untuk mendorong si Rose itu untuk balas dendam ataupun melakukan pemberontakan gitu kan dengan cara menghajar Doem dan juga Reina di saat itu juga. Tapi ya ternyata si Rose ini tuh malah ya pingsan lah gitu kan, tidak bisa menerima fakta yang sangat mengejutkan tersebut. So, lagi-lagi di sini rencananya si Cid itu berantakan. Ya, mau nggak mau si Cid ini tuh sebagai Shadow kan dia nganter balik lagi lah si Rose ini tuh ke kamarnya. Nah di sini ternyata Cid itu mainin lah lagunya Moonlight Sonata gitu kan selama si Rose ini tuh pingsan. Dan ketika Rose ini tuh bangun, tiba-tiba aja dia melihat Cid yang sedang bermain piano dengan sekejap langsung menghilang. Ya di sini Rose itu menganggap bahwa ya kayaknya dia tuh lagi mimpi lah gitu kan, tapi ternyata pas dia itu ngecek piano yang ada di dekatnya, ternyata ada cincin, yang mana si Rose ini tuh menganggap bahwa cincin tersebut itu adalah cincin yang diberikan sama Cid untuk tanda cintanya kepada Rose Oriana itu sendiri. Tapi ya sebenarnya itu adalah cincin yang nggak sengaja si Cid ini tuh salah taruh gitu kan, lupa gitu kan, yang mana itu adalah cincin untuk yang namanya tuh membangkitkan Black Rose itu sendiri ataupun juga ingatan dari sang raja Oriana terdahulu ataupun ya bapaknya si Rose lah gitu kan, si Rafael Oriana itu sendiri. So, singkat cerita di kediamannya Mitsugoshi ya, lebih tepatnya itu adalah hotel dari Mitsugoshi yang buka cabang di Oriana Kingdom, dimana di situ Cid lagi sedang berendam air hangat gitu kan di pemandian air hangat, dan dia berkata bahwa ya ampun ternyata cincinnya hilang gitu kan, padahal dia tuh pengen jual itu cincin buat ya modal makan sehari-hari gitu. Nah di sini ternyata ada Epsilon juga yang sedang mandi bareng sama si Cid, walaupun Cid nggak sadar ya ada Epsilon di sana. Dan ketika Epsilon ini tuh bercerita mengenai apa yang bakalan terjadi nanti ke depannya, Cid pun menganggap bahwa semua akan berjalan sangat lancar karena dia sudah terlibat banyak dengan apa yang terjadi di Oriana Kingdom itu sendiri. Ya di sini Cid cukup terkejut ya gitu kan ketika dia tuh melihat dadanya si Epsilon yang ternyata itu adalah slime yang bisa menyatu dengan kulit. Bahkan Cid aja tuh susah membedakan mana slime mana kulitnya si Epsilon itu sendiri. So sebaliknya Epsilon malah melihati Excaliburnya si Cid terus menerus sampai melotot malah. Ia jadi penasaran nih bagaimana reaksinya si Beta kalau tahu Epsilon itu bisa lihat Excaliburnya si Cid itu sendiri. Nah, kemungkinan episode ke-11 nantinya akan ditutup dengan kemunculannya dari si Mordred ya, harusnya nanti bakal ada insiden di pernikahannya Rose Oriana. Dan di sana Rose bertekad untuk tidak ingin menikah dengan si Doem dan akan memerintah kerajaan Oriana dengan tangannya sendiri. Dan saat itulah si Mordred muncul. Ya semoga aja sampai situ sih seharusnya gitu kan. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika kalian pengen nonton animenya dari Shadow Garden untuk episode ke-11 nya itu sendiri, episode ke-11 kali ini itu sendiri tuh bakalan kembali hadir nanti pada hari Rabu depan ya, Rabu malam, tepatnya itu pada tanggal 13 Desember 2023. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Vino ya, yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa nonton lewat sana. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.